santai nih malam hari ini kan Rafli ya. Mungkin dengan ngobrol kita malam hari ini paling tidak saya nih sebagai Bang Nuswanto kan kepingin tahu juga nih biodata Rafli lah, biar jaga nanti teman-teman yang lainnya lebih memperkenalkan, lebih kenal akrab dengan Rafli gitu. Mungkin Rafli bisa lah memberikan biodata, terus nantinya riwayat-riwayat yang pernah Rafli ikuti sebelum menjadi pelatih ataupun apa tadi, wasit ya, wasit, oh sorry maaf itu ya. Nama saya Rafli Giranda. Saya lahir di Tanjung Uban 27 November 1996. Saya putra asli Tanjung Uban, tinggal di Kamboja Dalam. Untuk keseharian saya bekerja di perusahaan swasta di Lobam. Hobi saya juga olahraga. Kebetulan olahraga yang saya geluti itu bulu tangkis. Berarti usianya kurang lebih 25 tahun ya sekarang? Iya, usia saya kurang lebih sekarang 25 tahun. Masih jomblo? sedang mencari. Sedang mencari. Oh, berarti buka apa? Open record. Iya. Masih lajang berarti ya? Ya, masih lajang. Ada keinginan untuk berumah tangga cepat atau masih mengejar karir nih? Kalau ada jodohnya cepat, bisa boleh sambil meniti karir lah. Jadi kerja di Lobam itu udah berapa tahun? Kalau kerja di Lobam kurang lebih udah mau jalan 3 tahun. 3 tahun ya. Jadi sebelum di Lobam Kuliah. Ambil di jurusan apa? Saya kuliah di jurusan ilmu pemerintahan di Tanjung Pinang, Umrah. Oh gitu. Di Uban kelahirannya di mana? Kelahiran? Di kampung mana? Oh, saya asli pemuda Kamboja. Oh gitu ya. Kamboja dalam saya. Jadi asik nih ngobrol sama anak muda nih, paling tidak nih semangatnya masih luar biasa dan juga pasti tujuannya menggeluti dunia bulu tangkis ya. Itu dari umur berapa tahun sih? Kalau bulu tangkis sih dari kecil seneng main lah, kayak ya main-main biasa lah, main di depan rumah. Kebetulan di sini juga ada gor, diajak teman. Mulai dari situlah, mulai kira-kira kelas 5 SD. Mulai dari kelas 5 SD saya main bulu tangkis. Ya niatnya sih awalnya pingin jadi atlet. Dari awal tuh mungkin ya belum rezekinya jadi atlet. Mungkin lantaran lahirnya nggak di Jakarta jadi supaya mau jadi atlet. Bisa jadi sih kemungkinan ada ya? Faktor-faktornya lah. Gitu ya, oke. Minum dulu biar enak. Soalnya kalau banyak ngobrol tuh bibir kering ya enak juga. Ada dari usia SD sudah menggeluti dunia bulu tangkis? Kalau untuk main-main ada sih, udah dari kelas 5 SD lah kurang lebih. Terus kepengen tertariknya di dunia bulu tangkis tuh awalnya nonton atau ikut-ikutan dari teman atau ada dari orang tua nih? Oh, kalau backgroundnya sih awal karena main-main biasa sih, dari depan rumah, main ke lapangan. Oh gitu. Terus juga sering nonton, kayak ada turnamen, kalau di lokal kurang sih, cuma sering di televisi kan ada turnamen nasional, internasional. Dari situ saya makin rajin lah di dunia bulu tangkis, sambil main juga kan olahraga. Kebetulan olahraga yang mungkin yang saya bisa tuh yaitu bulu tangkis. Terus atlet favorit bulu tangkis itu siapa kalau Rafli? Kalau atlet bulu tangkis favorit saya Indonesia itu Hendra Setiawan. Ya. Kalau saya Susi Susanti. Saya suka yang gitu. Lain Olimpiade 2019 ya, Barcelona. Jadi situ mulai tertarik ya. Terus mulai masuk ke gor ke lapangan bulu tangkis yang memang benar-benar ukurannya, yang benar-benar memang fasilitasnya untuk bermain yang memadai itu mulai kapan? Ya mulai SD itulah ya, setelah main di rumah, depan rumah. Support sama orang tua ya? Ya seadanya lah, karena ya kondisi mungkin cukup lah untuk Jadi di SD sekolah dasar itu
sudah mulai latihan dan mengikuti jadwal latihan? Kalau ikut jadwal latihan belum, Iya. cuman main-main aja Main-main sama aja. teman. Oh gitu. Kebetulan juga kayak olahraga dari SD, SMP pasti ada mata pelajaran kan, bulu tangkis, main-main biasa. Kalau untuk mulai kursus saya ikut mulai itu SMA kelas 1. SMP kemana tuh? SMP nggak Rapli? ada, main-main Jadi, biasa aja. Rapli waktu SMP malah nggak latihan ya? Nggak, Oh gitu ya. mungkin secara ya ekonomi lah mungkin ya bisa jadi Iya. salah satu faktor, karena kan pelatih kita harus bayar iuran Gitu ya. bulanan, juga peralatan kan Iya. nggak murah. Jadi Nah, olahraga yang termasuk mahal nih bulu tangkis ya. bisa jadi Karena bolanya Ya, tuh main shuttle tuh nggak beli, bisa sampai lama ya. raket, nanti senarnya juga putus, Hmm. sepatu kan juga butuh biaya lah. Jadi pertama kali Rapli main itu selama SD, SMP, SMA tuh raketnya pakai merek apa? Kalau raket zaman dulu sih karton sama apa ya satu, pokoknya lama-lama udah nggak ada sekarang. Udah nggak Udah ada. nggak ada di pasaran. Oh, jadi sekarang inilah ya, mulai SMA tuh baru Mulai Rapli mulai fokus ya. mulai fokus main-main gitulah. Tapi Terus ya kenapa pula Rapli sudah main jadi kepengen jadi atlet, terus Rapli pindah pula jadi wasit nih? Apa nggak mau apa? Ibaratnya nggak mau ditegur wasit atau kepengen jadi hakim garis jadi wasit atau gimana? awalnya sih pingin jadi atlet, Iya. cuman mungkin secara faktor usia itu udah telat lah. Oh gitu. Saya kan mulai latihan, bener-bener ikut latihan itu SMA kan mulainya, ya udah terlambat lah dari teman-teman yang lain yang udah duluan diklat. Diklat, ya. Karena untuk kayak kejuaraan daerah kan itu ya booming-boomingnya kita dari zaman SMP itu udah ada kayak O2SN, Popda, sama tingkat-tingkat selanjutnya untuk mewakili provinsi. Kalau yang di tingkat SD itu sekolah dasar tuh O2SN. O2SN. Sampai SMP O2SN. O2SN itu dari SD, SMP, SMA juga Oh ada. gitu. Jadi selama O2SN Rapli nggak pernah ikut. Nggak pernah ikut. Ya. Karena banyak teman-teman juga yang latihan juga mungkin lebih bagus kan. Kalau selain O2SN tuh untuk Ah. olahraga bulu tangkis itu apa aja tuh? Kalau Yang tingkatannya mungkin kabupaten atau kecamatan atau provinsi. kalau untuk Selain O2SN, ada Popda. Popda tuh Ah. untuk kelas apa tuh? Popda itu Pekan Olahraga Pelajar Daerah. Oh. Nah, itu biasa ada batas umurnya dia pelaksanaan itu biasa di tahun genap. Hmm. Batas umurnya misalnya di tahun 2022 nanti itu kalau nggak salah saya batas umur kelahiran 2006 atau 2007 itu maksimal. Itu untuk Popda ya? Itu untuk Popda. Kalau untuk Porprov. Por apa? Porprov, Pekan Oh. Olahraga Provinsi. Oh gitu. Nah, Itu ada batas usia juga? itu ada yang batasin, ada yang umum. Untuk gitu. kategori bulu tangkis untuk tahun ini kemungkinan itu kelahiran maksimal 2004 atau 2005. Kalau kayak biliar ada umum, kalau cabur-cabur lain tergantung kapasitasnya sih. Dalam persiapan waktu dekat ini kan, kalau yang saya coba dengar lah isu-isunya, kayaknya Porprov ya atau Popda ya Popda bakal mau dulu. dilaksanakan ya. Itu boleh nggak cerita sedikit biar kami ini masyarakat awam tahu apa yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini, mungkin Popda, mungkin Porprov, boleh? Boleh. Kalau untuk agenda 2022 ini khususnya di Kabupaten Bintan sih. Iya. Jadi Kan tuan rumah kita. tuan rumah kita, kebetulan Bintan tuan rumah sekaligus 2 event. Iya. Yang pertama itu Popda, Pekan Olahraga Pelajar Daerah. Iya. Itu insya Allah akan dilaksanakan di bulan Juli nanti, Bulan tanggal 25 sampai 30 kalau nggak salah saya. Ikut serta jadi wasit, Kalau untuk Popda insya Allah saya ikut juga menjadi wasit bulu tangkis. masuk dalam susunannya. Ya, insya Allah masuk. Terus kalau apa nih, kan ada nih persatuan apa tuh namanya kalau di PBSI, PBSI apa tuh Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. itu masuk juga Rapli di situ. Ya, saya masuk di Alhamdulillah. kabupaten. Alhamdulillah. Terus kalau yang untuk apa tuh, apa namanya, Porprov Porprov. itu masuk. Kalau Porprov itu kayak event, dia pekan olahraga provinsi. Nanti insya Allah dilaksanakan bulan November. Oh, November 2022 juga tanggal 6 sampai 12. Bintan juga tuan rumah. terlibat. Insya Allah saya juga terlibat. Insya Allah terlibat juga jadi sebagai wasit ya. Ya. Persyaratan-persyaratan menjadi wasit itu apakah
Rafli itu sudah mempunyai lisensi atau sertifikat ya? Oh ya, alhamdulillah saya udah sertifikat provinsi Sertifikat ya provinsi. untuk wasit bulu tangkis. Oh gitu. Jadi sudah memenuhi lah kriteria itu Ya. ya. Jadi pertandingan-pertandingan apa aja yang pernah Rafli ikuti nih? Yang pernah diikut sertakan nih pertandingan mungkin. Kalau untuk umum tuh open ya. Ya open. Kalau yang open sudah pernah Open terlibat. sering sih terlibat Di mana karena tuh? sekepri sih paling banyak sih Batam, Batam ya. Pinang, Bintan juga, Karimun, Dabo, Lingga. Itu di mana kalau Rafli pas dalam posisi kerja? Kalau Dibeli rekom. dulu kan dari 2016 saya Oh. ngambil lisensi, begitu ujian lulus ya jalan terbuka di situ. Jadi karena kan kita udah nangan di organisasi kan, saya juga udah lulus. Jadi kalau ada event-event resmi pasti dari PBSI provinsi, mereka kirim surat tuh ke kabupaten minta mengirimkan utusan wasit dari kabupaten kota masing-masing. Alhamdulillah. Jadi pasti dikirim lah satu perwakilan ataupun dari pihak Pengprovnya itu kirim surat pribadi. Jadi langsung atas nama Rafli siap bertugas di event ini. Terus gini nih, kepengen tahu juga nih untuk mendapatkan lisensi seperti yang tingkatnya provinsi, tingkatnya kabupaten itu Rafli gimana cara itu untuk mendapatkannya? Apakah Rafli memang di situ berusaha sendiri atau memang ada rekomendasi dari PBSI ataupun dari klub-klub? Kalau awalnya kan saya hobi dulu kan bulu tangkis. Jadi kebetulan ada dari PBSI provinsi ada buka pelatihan untuk sertifikasi wasit provinsi. Jadi ada orang juga dari Tanjung Uban yang kenal. Memberikan Fli ada nih wasit bulu tangkis mau ikut nggak? Gitu. Jadi mulainya dari situ. Bolehlah saya ikut, saya bilang kan di tahun 2016 itu direkomendasilah dari PBSI Kabupaten Bintan mengutus wasit siapa yang mau ikut pelatihan dulu awalnya. Dari situ. Berarti bulan 7 lagi nanti ini 2022 Popda. Popda ya. Popda itu tingkat sekolah. Ya masih anak sekolah pelajar. Sekolah. Berarti Rafli nanti kalau nggak ada halangan bakal ikut serta gitu Ya, menjadi insyaallah wasit. tugas. Terus wacana kedepannya nih Rafli dalam waktu dekat, apakah ada akan mengikuti kejuaraan open atau Rafli mengambil dulu lisensi yang tingkatnya nasional atau internasional nih? Cita-cita Rafli dalam waktu dekat nih, kepengen tahu juga lah, mana tahu kita bisa cerita sama teman-teman yang lain yang muda-muda dalam waktu dekat nih. Kalau Rencananya. rencana saya sih dalam waktu dekat kebetulan ada dari PP Pusat nih bulu tangkis ada buka pendaftaran untuk ujian wasit nasional. Insya Allah tuh akan dilaksanakan di bulan Juni nanti akhir bulan. Oh, gitu. Ini ya, Akhir bulan ini, insya Allah lah tanggal berarti harus 20. jaga kesehatan Ya, gitu. insya Yang Allah. utama harus berjaga kesehatan, banyak-banyak berdoa biar diberikan kelancaran, kemudahan kan gitu. Ya. Iya, dalam waktu dekat Dalam ini ya. waktu dekat. Persiapan untuk pribadi Rafli lah untuk menghadapi di bulan Juni ini, baik itu kesehatannya tuh Rafli gimana, terus baik nantinya Rafli untuk menuju ke sana tuh sudah disiapkan tuh di koper-koper bajunya ataupun akomodasinya mungkin disiapkan bukan disiapkan bukan udah disiapkan ya. Kalau untuk mental sama materi insya Allah udah mulai refresh lagi kan, Ya, karena ya. kita mungkin kemarin-kemarin ada tugas pembaruan, Ya, ada peraturan-peraturan yang mungkin baru. Hmm. Jadi sambil mulai sebelum keberangkatan nanti ya sambil refresh lah untuk siapin mental, refresh untuk materi saya nanti ujian. Fisik itu dibutuhkan juga nggak? Kalau Nanti fisik, ada tes fisik nggak ada, dia cuman ujian praktek sama teori. Gitu. Tapi tetap akan Untuk ada kondisi badan. kondisi badan tuh Ya. sebelum masuk ke dalam ruangan biasanya wasit tetap ada seperti pemanasan gitu ya. Berarti itu yang akan dilaksanakan Rafli dalam waktu dekat ya. Ya. Pesan dan kesan Rafli nih untuk olahraga bulu tangkis dan teman-teman muda lainnya di dunia olahraga lah
mungkin Rafli bisa memberikan motivasi kepada teman-teman kita, khususnya yang ada di Kamboja, umumnya yang ada di Bintan Utara dan Kabupaten Bintan lah, untuk lebih memberikan motivasi. Kalau motivasi sih menurut pengalaman pribadi lah, Iya, iya. karena saya juga bergelut di dunia olahraga. Iya. Mungkin dulu dibilang bisa gagal sih, kenapa sih nggak bisa jadi atlet gitu. Ternyata mungkin jalannya lain gitu. Saya jadi mungkin bisa ngambil lisensi bulu tangkis di wasit. Untuk kedepannya ya saya ternyata tetap hobi saya di dunia bulu tangkis gitu. Pesan saya dan untuk kaum milenial lah, kayak saya gini masih umur ya 20-an, ya kita harus apa ya namanya, kita harus optimis juga. Optimis ya. Kita tuh bisa sebenarnya, cuman ya kita butuh kesempatan lah, sama ada wadahnya. Gitu. Karena menurut saya orang-orang kayak generasi milenial ini, kita cuma butuh dukungan lah dari senior-senior kita gitu. Segala ya, segala ini baik masyarakat, benar, baik itu wadahnya ya, dan juga pemerintah memberikan informasi-informasi untuk generasi muda berkreasi dan berkreatif ya. Jadi alhamdulillah salah satu kegiatan yang positif yang Rafli buat ini memberikan rangsangan kepada kami juga pun terasa terpanggil nih kan, kok seusia Rafli itu sudah bisa memimpin kejuaraan yang sifatnya itu kan open ya. Terus untuk daerah juga ada Rafli berbuat, mudah-mudahan lah kedepannya Rafli bisa membangun olahraga bulu tangkis yang ada di Kecamatan Bintan Utara ini bisa menjadi lebih baik lah ya. Yang sudah baik bisa menjadi lebih baik lagi. Jadi kalau saya melihatnya anak muda memang harus banyak berperan, jangan baperan. Ya. Itu pesan saya, nanti yang penting jangan lupa usaha dan berdoa. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo untuk rekan-rekan di generasi muda, generasi milenial, jangan pernah menyerah, putus asa. Kita harus gali apa yang kita punya, karena kita tuh punya bakat, punya potensi gitu. Jadi harus kita gali untuk meningkatkan potensi yang kita punya. Jangan juga lupa tuh jangan menyerah, sama berusaha dan berdoa intinya.